kami dari Universitas Negeri Semarang, tepatnya Peminatan Kesehatan Lingkungan, izin mewawancarai Bapak Kurnia sebagai owner dari Sola Madera. Iya. Mungkin untuk pertama-tama boleh diperkenalkan Bapak Kurnia terlebih dahulu. Oke, perkenalan dulu ya. Saya Kurniawan Agung, pemilik dari Sola Madera Woodworks. Ini bergerak di bidang produksi, dibilang furnitur, tapi juga nggak terlalu mengkhususkan di furnitur, tapi lebih ke kayak apa ya, woodcraft lah seperti itu. Jadi banyak juga kerajinan kayu yang kecil-kecilan begitu. Terus ya batasannya sih produk dari kayu. Berarti nama usaha Bapak tadi? Sola Madera Woodworks. Jadi Sola Madera itu singkatnya ya biar unik aja. Biasanya kan kalau orang itu kasih nama, misalkan nama saya Kurniawan Agung, mungkin Kurnia Jaya atau Agung Jaya gitu, biar lebih gampang diingat atau aneh gitu kan. Nah, itu artinya kalau Sola itu kayak satu kesatuan, united gitu. Terus Madera itu ngambilnya dari bahasa ini Portugis, artinya kayu. Jadi kayu yang disatukan, intinya begitu. Nah, itu namanya brand. Kita udah terdaftar di Dinas Koperasi juga, Koperasi UMKM di Semarang. Terus untuk NIB-nya juga sudah dibikin kemarin karena saran dari teman-teman. Itu soal untuk namanya. Usaha ini tuh mulai berdirinya kapan? Kalau usaha ini berdiri dari kita berawalnya tuh 2016, berawal dari iseng project weekend aja gitu. Terus setelah mungkin ya itu sekitar 2016 akhir, berjalan sekitar 6 bulan, itu baru kita register ke perizinan usaha mikro kecil itu. Jadi untuk pengelolaannya dari Bapak Kurnia sendiri, atau mungkin kayak pada saat iseng itu kayak ada teman? Untuk sejak awal untuk Sola Madera sendiri memang saya sendiri sih, karena yang awalnya dari proyek sampingan, terus pekerjaan utama saya tinggal saya resign dari kantor, terus saya tekuni itu sejak 2017 sampai sekarang. Jadi memang masih saya handle sendiri, statusnya ya kepemilikannya perseorangan. Berarti Bapak sendiri ini pemilik dari usaha ini? Iya, ya? pemilik tunggal lah istilahnya begitu. Tujuan Bapak membuka usaha ini? Dinamis sih. Pertamanya karena hobi pertama. Karena hobi, terus kok berjalannya waktu lebih lebih secara penghasilan itu saya pikir kok ini bisa nih dibikin lebih sustain gitu kan keberlanjutannya. Nah, dalam waktu 6 bulan awal berjalan itu memang ya suka-suka lah, istilah bikin harga juga suka-suka, karena yang tahu kan cuma temen gitu kan, teman sekitar. Nah, ada saran dari temen, bro coba kamu komersilkan, pasanglah di OLX waktu itu kan yang rame, atau di Facebook, di sosial media coba kamu pasang. Terus awalnya belum kepikiran kayak Tokopedia, Shopee gitu-gitu kan, masih ya sebatas pertemanan aja. Terus setelah 6 bulanan itulah kok grafiknya kok lumayan gitu, bahkan di kantor juga kepikirannya kayu terus gitu kan. Yang awalnya hanya kan kerja Senin sampai Jumat, jadi Jumat sore itu kan pulang udah jam 3 itu udah selesai dari kantor. Nah, Jumat sore, Sabtu Minggu itu mulailah bikin apa kayu gitu kan. Nah, terus itu kok keterusan. Nah, terus akhirnya nyemplung lah untuk sebagai penghasilan utamanya ya dari sini. Itu yang tujuannya awalnya iseng-iseng hobi, terus kok sustain nih, bagus nih perkembangannya, ya udah digas aja gitu. Berarti pada saat awal itu untuk modal ini bagaimana? Nah, untuk awal itu seperti yang saya bilang, karena hobi, berawal dari untuk modal sendiri kan biasanya kita butuh pertama adalah tempat, kedua alat, yang ketiga adalah modal dalam bentuk material bahan yang habis pakai begitu. Nah, untuk tempat ya sudah ada kan di rumah sendiri. Untuk alat ya dulu pakainya alat ya basic yang
biasanya memang hampir setiap rumah tuh punya kayak palu, itu rata-rata setiap rumah punya gergaji, tapi semuanya yang manual-manual aja. Dan dulu bikinnya juga cuman sekedar apa kayak rak dinding, terus apa meja kecil untuk laptop ya, untuk keperluan sendiri, kayak rak piring untuk sendiri gitu. Terus untuk yang bisa dikatakan belanja yang dikhususkan untuk usaha ya ketika sudah mulai beli mesin-mesin yang power tool yang gede-gede begini, kayak kompresor itu mungkin ya inilah belinya ya satu-satu. Waktu itu kira-kira butuh apa lagi ya biar kerjaan makin cepat, misalkan dengan adanya kompresor dan alat untuk paku tembak itu pekerjaan jadi lebih cepat. Misalkan untuk paku juga nggak harus manual satu-satu, kita udah langsung ditembak-tembak lebih cepat. Jadi mungkin modal awal sudah ada, dan kedua ya ini belinya ada uang dikit, belikan apa dulu. Jadi cicil gitu. Iya betul. Nanti kok nah itu juga dulu awalnya kita produksinya berdasarkan alat yang kita punya. Kadang-kadang misalkan mau bikin sesuatu nih gitu, tapi kok alatnya nggak ada, ya kita nggak open PO yang itu gitu, yang ada dulu. Nanti kalau udah waktu itu udah ada pesan temen yang pesen apa gitu, oh ternyata butuh alat ini nih, aku tanya kamu pesennya berapa, oh sekian mas, banyak nih gitu. Ya udah kalau itu worth it untuk beli mesinnya ya udah beli, caranya gitu. DP-mu berapa nih? 50% dulu sini aku beli mesin kan gitu. Jadi caranya begitu. Untuk kalau permodalan kayak pinjaman atau apa dulu tuh memang nggak ada. Dari kayak gitu, misalkan ada yang ya udah sini atau bayar di muka dulu deh semuanya, nanti aku beli mesin yang aku butuhin biar lebih bagus hasilnya kan. Awalnya begitu. Kalau jenis Kalau beli kayunya itu biasanya gimana mas? Kalau beli kayu kita ada, memang nggak begitu banyak sih, karena setelah berjalannya waktu kita makin tahu nih karakter yang kita produksi apa aja barangnya. Misalkan kalau orang tukang kayu tapi spesialisnya konstruksi rumah, otomatis dia akan cari kayu yang kuat, misalkan kayak kayu Kalimantan yang memang strong gitu kan. Cuman kalau untuk gambut ya jangan keras-keras, yang mudah untuk diolah. Jadi memang ada tantangan tersendiri untuk menemukan kayak agen kayunya sendiri. Nah sementara ini kita ada deket sih, cuman mungkin 1 kilo aja dari sini, deket jalan tol sini lah. Terus ada satu lagi, emang ada agen supplier yang menyediakan kayu, namanya kayu jadi Belanda, itu bekas palet ya. Jadi dia memang coraknya itu memang khas. Jadi dia memang punya corak seperti ini, sebenarnya hanya dari kayu batangannya palet gitu. Terus kalau misalkan hasil produksinya ya salah satunya itu yang sejenis ini, kecil-kecilan begini. Jadi dulu ada yang order banyak ini, cuman ini sisa satu. Ini salah satu produk. Salah satu untuk jenis apa produk kerajinan yang saya buat. Terus apa lagi ya, kayak rak dinding untuk kafe. Meja juga ya? Meja untuk ini apa? Kalau mungkin kakaknya ke Superindo ini, Superindo Simongan sini dekat Samokong itu, dia buka cabang satu di situ. Brandnya ini snack. Jadi kita bikin juga produk untuk apa keperluan bazar UMKM, kayak stand. Berarti banyak ya mas produknya? Banyak sih, makanya kadang kita basicnya itu, nah seiring berjalannya waktu, setelah mencoba banyak jenis, saya juga pernah bikin kayak dipan, tempat tidur, lemari, kitchen set, tapi lama-lama akhirnya saya mengerucut ke satu apa ya, kalau YouTuber atau konten creator itu kan biasanya suka ada mengkhususkan diri membahas sesuatu yang khusus dia gitu. Misalkan suka bahas sejarah, ya udah kontennya itu aja. Nah sekarang mulai ini sekitar 2 tahun berjalan, 2018-2019 akhirnya saya memutuskan untuk fokusnya ke support street food. Jadi segala macam yang berkaitan dengan street food dan resto cafe. Jadi nggak jauh-jauh lah. Jadi kalau harus apa istilahnya ngincer semua segmen terlalu luas,
menimbang kapasitas saya yang masih istilahnya apa ya, pengrajin ya levelnya ya, karena sendirian kan gitu gitu sih.